Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ranita S. Kapolars, peserta Laksar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 37, kelompok 3, PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Bangga melayani bangsa. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Ada 8 nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama, integritas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, profesionalisme. Keempat, berwawasan global. Yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. 6, berjiwa hospitality. 7, entrepreneurship. Dan kedelapan, memiliki jaringan luas atau networking. Berikut saya akan memaparkan tentang profil RSUD Ulin Banjarmasin. Standar akreditasi RSUD Ulin Banjarmasin: lulus akreditasi 5 pelayanan pada tahun 2002, lulus akreditasi penuh 12 bidang tahun 2006, lulus akreditasi penuh tingkat lengkap 16 bidang pada tahun 2007, lulus ISOPAP ASDER pada tahun 2008, lulus akreditasi ulang dengan predikat lulus penuh 16 bidang pelayanan pada tahun 2010, lulus ISOPAP ASDER ulang pada tahun 2010, lulus akreditasi pendidikan pada tahun 2016, dan terakhir lulus akreditasi Rumah Sakit Paripurna Bintang 5 pada tahun 2019. Pelayanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Yang pertama, pelayanan rawat jalan, di mana terdapat 42 poliklinik. Yang kedua, pelayanan rawat inap, di mana pada pelayanan rawat inap terdapat 31 ruang inap dari kelas 1 sampai dengan VVIP. Yang ketiga, penunjang medis, di mana pada penunjang medis itu sendiri terdapat 38 instalasi penunjang medis seperti instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, dan sebagainya. Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Yang pertama, visinya terwujudnya pelayanan rumah sakit yang profesional dan mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan subspesialis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penapisan teknologi kedokteran. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatannya untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN. Dan yang kelima, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit. Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dipimpin oleh direktur dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 wakil, yaitu 1. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan yang membidangi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan penunjang. Yang kedua, Wakil Direktur Penunjang Non-Medik, Hukum dan Diklat yang membidangi kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, mutu, hukum, dan humas. Dan yang ketiga, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang membidangi bagian umum, keuangan, akuntansi, perencanaan, dan organisasi. Tugas dan fungsi perawat, di mana tugas perawat yaitu 1. Pengumpulan data melalui pengkajian keperawatan. 2. Penentuan diagnosa keperawatan. 3. Penentuan intervensi keperawatan. 4. Pelaksanaan implementasi keperawatan. Dan yang terakhir, 5. Evaluasi keperawatan disertai data dokumentasi.
Fungsi perawat ada 3. Yang pertama yaitu independen. Dalam hal ini perawat memiliki hak independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik yang didasarkan dari ilmu keperawatan, di mana keputusan dan tindakan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab penuh perawat tanpa melibatkan pihak lain. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi dependen, yang membuat perawat dapat menjalankan perintah dari dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan, dan sebagainya. Fungsi keperawatan yang terakhir yaitu fungsi independen. Dalam fungsi ini, perawat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam usaha pemberian pelayanan kesehatan terbaik, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan ahli lainnya. Wujud implementasi Smart ASN yang dapat diterapkan di instansi. 1. Menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa, selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Hal ini merupakan wujud implementasi nilai Smart ASN bersikap hospitali. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, penelitian, tugas belajar, dan lainnya secara aktif, baik yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Ulin sebagai wujud peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan kesehatan dengan disiplin datang tepat waktu. Hal ini merupakan wujud dari integritas dan profesionalisme. Demikian pemaparan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.